Itulah kepintaran Nyonya Indah. Bisa mempengaruhi anak-anak supaya bisa melawan Nyonya Tania. Percumanya kalau Nyonya menganggap Oda ini menjelek-jelekan keluarga ini. Nyonya harus buat keputusan dong. Keputusan apa, Oda? Memutuskan Oda bekerja di rumah ini atau buat Nyonya Tania. Oda, saya benar-benar gak tahu. Nyonya harus katakan bahwa Nyonya merasa tertekan dan anak-anak melakukan Nyonya seenaknya. Oda nggak tahu pada siapa Nyonya harus mengadu. Jadi Karina dalang semua ini. Siapapun dalangnya, saya tetap tidak mengizinkan kamu untuk mendekati anak saya. Karena saya nggak mau hal itu mengganggu keharmonisan keluarga saya. Apalagi anak-anak. Tapi kita ini kan teman dekat, Rian. Iya. Tapi bukan berarti kamu bisa masuk seenaknya. Iya, aku janji. Terima kasih bunganya. Bunga itu lambang persahabatan kita. Aku pergi dulu ya, Rian. Bye. Bye. Duh, kalian ini apa-apaan sih? Cinta ini tuh lagi tidur. Nanti bisa kebangun kalau kalian berisik seperti ini. Maaf Tante, habis Bioda lama banget sih. Iya, Bioda cepetan dong siapin sarapannya. Iya, tapi nggak gini caranya. Bioda kan juga banyak kerjaan. Bioda juga harus tahu, kita harus tepat waktu ke sekolahan Tante. Bioda itu udah bikinin sarapan buat kalian, tapi kaliannya aja yang nggak sabaran. Kok Tante malah belain Bioda sih? Bukan ngebelain sayang, tapi kamu harus tahu bagaimana bersikap dengan pembantu. Karena mereka itu juga punya perasaan seperti kita. Aku juga sering lihat Tante seenaknya aja nyuruhin Bioda. Ica, kamu nggak tahu ya bagaimana caranya bersikap sama orang yang lebih tua? Tante juga nggak tahu bagaimana menjaga perasaan orang yang lebih muda. Ica, kamu bakal Tante aduin sama papa kamu. Silakan aja aduin. Aku juga akan aduin Tante. Aku tahu lebih banyak. Nanti Tante akan aku aduin karena Tante udah melarang Bioda untuk bikin sarapan untuk kita. Tapi setelah Papa pulang dari rumah sakit, soalnya aku nggak mau gangguin pikiran Papa. Yuda, berangkat, udah terlambat nih. Ayo. Maaf ya kalau saya menyuruh kamu pergi. Banyak sekali kesalahpahaman antara saya dengan Rian. Jadi saya butuh waktu khusus berdua dengan dia. Apalagi kamu kan tahu kalau hubungan saya dengan Rian itu sangat dekat. Iya, tapi ada satu hal yang harus kamu ingat. Seharusnya kamu bisa menunggu sampai Mas Rian sembuh. Sekarang ini bukan tempat dan waktu untuk membicarakan hal apapun. Kamu sudah mengganggu waktu istirahat suamiku untuk memulihkan sakitnya. Tapi sekarang juga bukan waktu yang tepat untuk meluapkan kemarahan karena kesalahpahaman. Apalagi setelah itu saya lihat Rian begitu lega dan sangat bahagia. Satu hal lagi Indah, saya ingin tahu. Apa sih rahasia kamu? Sehingga bisa membuat orang lain selalu menuruti apapun keinginan kamu. Ada satu hal, aku hanya punya niat baik. Bukan karena menghasut. Menghasut Rian supaya membenci saya dengan berbagai alasan-alasan yang kamu buat sendiri. Apalagi masalah anak-anak. Kamu buat seolah-olah anak-anak merasa nyaman dengan kedua orang tuanya. Tanpa butuh perlindungan dari orang lain. Tapi saya ini bukan orang lain, Indah. Soal anak-anak, biarlah itu menjadi urusan anak-anak itu sendiri dan orang tuanya. Di luar itu hanya orang asing dan tidak boleh kecampur. Terserah kamu suka atau enggak. Maaf ya, aku harus menemani suamiku. Kamu memang pengasuh yang tidak pernah tahu diri, Indah. Kamu tidak pernah sadar dari mana asal kamu sendiri. Sekarang kamu sengaja ingin menantang saya.
Baiklah, saya akan tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Lihat saja, Indah. Disitulah kamu sadar kalau saya tidak pernah menerima kekalahan ini. Saya tidak mau kehilangan Rian sampai kapanpun. Pak Roni sekarang sudah bebas. Terima kasih, Pak. Apa boleh saya menanyakan satu pertanyaan? Silakan. Bagaimana dengan Karina? Anak buah saya sedang mengejar dia. Saya yakin anak buah saya pasti bisa menangkapnya. Apa yang Bapak ingin lakukan terhadap Dika? Anda harus percaya terhadap kemampuan kami. Apa yang harus kami lakukan terhadap penjahat yang bernama Dika? Kami mohon maaf. Membuat Anda tidak nyaman, Pak. Nggak apa-apa. Terima kasih ya, Pak. Aku kagum melihat sikap Mas Rian terhadap Monica tadi. Terus terang tadi saya takut kamu terganggu karena permintaan dia meminta kamu keluar dari ruangan ini. Nggak juga, Mas. Kenapa saya harus merasa terganggu? Ya mungkin karena cemburu atau merasa diacuhkan. Yakin, saya nggak merasa cemburu. Soalnya kan suami kamu ada di sebuah ruangan dengan wanita lain. Enggak, Mas. Karena saya percaya di sini, di hati Mas. Ada rasa cinta yang kuat terhadap istrinya. Terima kasih sayang. Kamu adalah seorang istri yang sangat bijaksana. Itu bukan masalah yang besar, Mas. Kamu bilang bukan masalah besar. Banyak sekali kepercayaan orang itu dikhianati sayang. Dan itu semua gara-gara pengaruh wanita lain. Ya, mungkin itu sudah nasib. Enggak. Saya janji saya tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan kamu. Kalau sekarang sekiranya Tuhan tanya sama saya apa yang saya inginkan, kamu tahu jawabannya? Sudahlah, Mas. Jawabannya adalah saya akan minta sama Tuhan, izinkan saya hidup selamanya bersama kamu sampai ajal menjemput saya. Sudahlah, Mas. Jangan berbicara hal-hal yang bersangkutan dengan kematian. Saya nggak suka. Saya ingin kita berdua hidup selamanya berdua. Saya juga janji sama kamu. Makasih ya sudah datang. Ya, memang seharusnya saya melakukan apapun untuk Mas Roni. Meskipun saya sangat kesal dengan Luna. Tapi saya sangat senang bisa membantu Tania. Dia pasti khawatir dengan Mas Roni. Sekarang Mas Roni bilang kalau Mas Roni sudah bebas dari tahanan. Halo, Mas Roni, kamu di mana? Aku di kantor polisi. Masalah aku udah selesai. Daniel banyak membantu. Ya ampun, terima kasih ya Tuhan. Itulah perbedaan keluarga kita, Mas. Kalau keluarga kamu adalah masalah, keluarga aku langsung membantu. Ini semua masalah karena keluarga kamu. Jadi wajar kalau keluarga kamu juga membantunya. Jalan ke sana aja, Pak. Jalan ke sana aja, Pak. Ibu bilang tadi mau ke bandara. Ini jalan menuju bandara, Bu. Ibu mau kemana sebetulnya? Iya, tapi putar balik aja deh, Pak. Ayo, Pak, putar balik aja.
Ya sudah. Sekarang kamu tinggal pilih. Kamu mau menceritakan rencana kamu atau kamu pergi dari rumah ini? Iya Nya, udah kasih tahu. Tapi ingetnya, kalau udah kasih tahu bukan karena Oda takut sama ancaman Nyonya, karena Oda takut kehilangan pekerjaan. Nyonya tahu kan, cari kerjaan di Jakarta itu susahnya. Baiklah, Oda akan katakan semuanya. Udah, kamu hentikanlah pikiran jahat kamu itu. Kamu tuh gak berubah ya, tetap jahat dan kejam. Sekarang kamu pergi dari rumah ini. Tania, saya ingin mengatakan sesuatu, tapi saya takut. Takut kenapa? Saya takut kamu akan membongkar rahasia kita sama Rian dan Indah. Monica, kalau kamu gak percaya sama aku, ngapain kamu ngajak aku kemari? Oke, saya percaya sama kamu. Tapi kamu yakin kamu tidak akan membongkar rahasia kita berdua? Tania, saya ini memikirkan kamu. Kalau pada akhirnya nanti kamu akan menjadi pecundang. Karena kamu ini terlalu naif dan sangat lugu. Ah, itu cuma menurut kamu aja. Padahal sebenarnya aku masih punya banyak cara yang bisa membuat aku keluar sebagai pemenang. Toh kamu bisa lihat kan, kalau aku itu masih bisa bertahan di rumah itu. Meskipun di dalam rumah itu masih ada banyak permasalahan yang tidak putus-putus. Itu cara Indah mainkannya dengan tempo. Kalau sudah waktunya nanti, dia pasti akan menguasai semuanya. Kamu lihat saja caranya. Dia pintar mainkan perannya. Bahkan dia bisa menyuruh semua orang untuk menuduh Roni. Dan dia mencuci otak Rian supaya menjelaskan sama polisi sesuai dengan keinginannya. Mon, kamu jangan membuat aku cemas. Tania, makanya saya mengajak kamu kemari. Untuk menghilangkan kecemasan kamu. Indah bukan saja menangkan hati Rian, tapi juga hati Roni. Dia bisa melakukan semuanya. Bahkan sampai menampar Roni. Keluarga kamu sedang ada masalah. Roni paling hanya bisa menuruti semua perkataan Rian. Sedangkan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Paling kamu cuma jadi pengasuh buat cinta ini dan anak kamu sendiri. Kasihan kamu, Tania. Enggak, aku nggak akan membiarkan hal itu terjadi. Makanya kamu harus melakukan sesuatu sebelum itu terjadi. Saya sangat memikirkan kamu. Dan saya ingin kamu maju, Tania. Ya udah, kamu bantu aku, Monica. Kasih tahu aku apa yang harus aku lakukan. Kamu yakin ini bisa berhasil? Kamu awasi saja, Indah. Kalau sudah waktunya nanti, kamu harus cepatnya bertindak. Masuk, saya perlu istirahat di rumah kamu. Mbak ada masalah? Kalau saya cerita panjang. Ayo masuk. Iya. Apa kabar, sayang? Kamu pikir kamu bisa lari dari saya? Kita mau kemana? Apa kamu ingin bawa aku ke tempat bulan madu kita seperti itu? Atau kamu sudah merencanakan ingin bunuh aku lagi? Kamu bingung ya? Ya.
Pasti kamu bingung kenapa aku bisa sama Debbie kan? Oh, tolong beritahu Bapak supir kemana arah tujuan kita. Ya? Udah aku mamanya. Ya, kita duluan ya. Iya, dadah. Boy, Ayo cepet masuk, Cak. Gue sama mama gue pengen ngajak lu pergi. aku nggak boleh pergi. Kenapa? Soalnya gue belum minta izin sama nyokap gue. Gue baru minta izin kalau gue mau ke rumah lo. Gue juga nggak bisa seneng-seneng. Soalnya bokap gue lagi di rumah sakit. Kau benar-benar anak yang hebat. Tante bangga sekali sama kamu. Tapi Ica, tadi mama udah telepon. Minta supaya kamu ikut sama tante sama boy. Tuh barangnya udah ada di mobil, ya? Ini, kamu telepon mama. Telepon mama ya sayang ya? Iya, Tante. Halo? Halo, Mah. Iya, kenapa sayang? Mah, gimana kabar Papa? Lebih baikan dari tadi pagi. Udah, kamu nggak perlu khawatir sayang. Terus Ica ada... Iya, mama tahu sayang. Ada mamanya Boy kan di samping kamu? Kamu nggak perlu khawatir. Mamanya Boy sudah minta izin sama mama. Dia mau ngajakin kamu sama Ida pergi. Kamu pergi aja sayang. Mama udah ngizinin kok. Makasih ya, Mah. Ya udah, hati-hati ya sayang. Bye. Iya, Mah. Makasih, Tante. Yuk. Yuk. Ya sayang, yuk. Siapa? Itu Mas. Iya, saya tahu. Anak-anak kan? Kamu pasti bisa menaklukkan hatinya anak-anak. Kamu memang seorang ibu bagi semua orang. Sekarang sudah bukan waktunya untuk menolak hamil lagi dan memiliki anak. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.